teman-teman Email Commerce, selamat datang kembali di podcast Emailcom episode yang ketiga. Jadi di podcast kali ini kalian bakal ditemani sama aku, Sinta Arjanti. Di episode kali ini kita bakal bahas satu topik yang super menarik dan pastinya bakal bikin kalian penasaran banget nih. Kita bakal bahas mengenai organisasi himpunan mahasiswa yang ada di ilmu komputer, tak lain tak bukan adalah Emailcom. Nah, jadi di sini kita udah bareng satu narasumber, satu bintang tamu spesial yang pastinya punya semua jawaban atas segala kepengen-tahuan kita tentang Emailcom. Di depan kita udah ada Abang Daah dan Fadila selaku Ketua Umum Emailcom periode 2023 dan 2024. Selamat datang Bang Ahdan. Halo, selamat datang. Oke, gimana nih kabarnya Bang Ahdan? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak sendiri bagaimana Kak? Wah, alhamdulillah sehat juga sih Bang. Seneng banget nih hari ini bisa ngobrol bareng Abang di podcast Emailcom dan bakal bahas mengenai Emailcom lebih jauh dan lebih dalam. Oke. Nah, mungkin kan kita lagi penghujung minggu pertama dari UAS ya Bang. Dari Abang sendiri kira-kira gimana nih Bang satu minggu udah menjalani UAS? Nah, pengalaman Abang sendiri lumayan hektik untuk minggu ini, apalagi banyak ujian ya. Misalnya ada mengenai ujian project, mengenai ujian lisan dan juga ujian tulis. Untuk Abang sendiri cukup sulit untuk mengatur waktunya, tapi alhamdulillah saat ini terkendali dengan aman Kak. Wah, alhamdulillah ya Bang. Tapi memang project-project yang banyak ini memang membuat cukup overwhelming ya Bang di kita. Bener Kak. Apalagi untuk Abang sendiri sebagai Ketua Umum Emailcom. Gimana nih Bang bagi waktunya? Pas lagi hektik ada UAS, ada tugas dan lain-lain. Dari Abang sendiri gimana nanganinnya atau perasaannya gimana sih ini? Untuk Abang sih kunci utamanya manajemen waktu sih Kak. Karena kita kan kuliah dan juga ada organisasi. Jadi ketika kita menghandle kuliah, kita fokus ke kuliahnya dulu Kak. Jadi ketika udah senggang, baru kita urus organisasi. Tetapi tetap kita prioritaskan kedua-duanya Kak. Jangan ada yang sampai tertinggal karena tanggung jawab kita punya peran yang vital Kak. Gitu Kak. Ya benar-benar. Peran kita dua di sini ya Bang, sebagai mahasiswa dan sebagai pengurus Emailcom. Benar Kak. Oke. Nah, kalau kita tahu dan kita ingat-ingat kembali kan kita sekarang udah ada di setengah periode kepengurusan dari berjalannya Emailcom periode ini ya Bang. Dari mulai Agustus 2023 kemarin sampai sekarang ini Desember 2023. Di penghujung tahun ini gimana nih Bang berjalannya Emailcom dan project-project yang sudah berjalan? Kalau di Abang sendiri, project apa yang paling berkesan atau paling interesting untuk Abang? Boleh Kak. Jadi sebelumnya sampai ke sana kayak saya pengen cerita dulu lah Kak. Boleh cerita apa? Karena sebelum saya jadi naik pengurus aktif gitu kan, saya dari pengurus aktif dipilih langsung karena cuma calon tunggal nih Kak. Jadi langsung dari bulan Juni langsung naik ke ketua umum. Jadi begitu Kak. Kemudian proses-prosesnya berjalan sampai raker. Nah, rakernya ini itu adalah pembentukan proja-proja yang bakal dijalani selama satu periode Kak. Nah, proja aktifnya itu berjalan saat bulan Agustus. Saat periode dimulai berarti ya Bang? Bener Kak. Jadi periode aktifnya yang saya pegang ini 2023-2024 Kak. Jadi Proja yang pertama itu ada Persib Kak sebagai awal, yaitu mengenal daripada pengasipan untuk pengurus-pengurus baru. Kemudian juga yang menurut saya lumayan berkenang gitu sih Kak. Apa itu? Kalau saya mungkin Kak juga bakal berkenang sih Kak, misalnya kayak ngemil. Wah, ngemil yang mengenai yang kemarin ya Bang? Iya benar Kak. Bang. Jadi kan pengurus-pengurus itu nggak hanya Abang ketua umum aja yang turun langsung, tapi juga misalnya dari teman-teman pengurus lain, dari teman-teman lain pengen eksplor diri ke mahasiswa aktif Kak. Misalnya kemarin Stambul 23 begitu Kak. Wah, pasti juga di sini adik-adik Stambul 23 masih kerasa nih Bang, masih bisa flashback ke excitednya kemarin. Bener, mereka di ngemil sih Bang. Sama satu lagi Kak, CSA Kak. Wah, CSA yang kemarin Sabtu lalu ya Bang. Bener Kak, karena kan kemarin yang di panitinya ini yaitu Stambul 2023. Mereka keren-keren lah Kak, misalnya dari acaranya, konsep segala macam, dekorasi segala macam, Instagram dan juga selain sebagainya itu cukup aman dan juga keren lah Kak. Apalagi dilaksanakan di Prodi dengan cukup meriah dan juga acara nggak hanya seperti tahun lalu tapi ada perubahan juga Kak.
Apa tuh Bang? Kalau misalnya tahun ini gimana bedanya dari CSA sebelumnya? Nah, untuk CSA kali ini dilaksanakan untuk mengapresiasi dan juga untuk merayakan daripada ulang tahun prodi kita Kak. Jadi mengapresiasi ini misalnya ada mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di tingkat nasional, baik itu misalnya dari ikut PKM, gimnastik. Nah, itu dengan adanya CSA ini dari prodi dan juga dari Emilkom mengapresiasi ke mahasiswa Kak. Jadi semacam awardingnya gitu Kak. Jadi kayak di CSA kemarin tuh kayak sebuah ajang apresiasi pencapaian ilmu komputer ya Bang, baik dari mahasiswa, dari dosen atau dari Oke. Nah kan kita udah ngobrol mengenai proyek yang sudah berjalan di Emilkom nih Bang, dan tadi Abang ada menyebut satu proyek yang super seru yaitu ada ngemil. Tapi kayaknya adik-adik yang di rumah masih ada yang pengen tahu lebih banyak tentang Emilkom Bang selain dari ngemil kemarin. Boleh dong Bang diceritain sebenarnya di Emilkom itu gimana, terus di Emilkom itu kita ngapain, dan sebenarnya Emilkom ini apa gitu Bang? Oke, pertama ini pengalaman Abang ya selama menjalani Emilkom dan juga Abang yang sebagai mahasiswa aktifnya. Jadi Abang dari sudut pandang mahasiswa aktif nih, Abang tuh tertarik ketika melihat Emilkom tuh mereka tuh menyelenggarakan kegiatan baik itu menyelenggarakan bersifat akademis maupun non akademis. Misalnya kita pengen ikut kompetisi, Emilkom tuh menyediakannya Kak. Benar-benar. Terus juga kita pengen ada misalnya kompetisi olahraga, Emilkom menyediakannya juga Kak. Jadi banyak ya Bang kalau olahraga. Bener. Ya, jadi kayak Abang juga pengen nih ikut bisa supaya menyelenggarakan kegiatannya ini, makanya Abang ngikut sebagai pengurus mahasiswa Emilkom nggak? Oh, berarti dulu awalnya cuman kayak yang mengikuti agendanya, sekarang kepengen yang buat agendanya ya Bang? Bener Kak, jadi wadah Emilkom sendiri itu menyediakan wadah baik itu akademis maupun non akademis, cakupannya nggak hanya sekitar prodi kita aja Kak. Jadi misalnya kita pengen ekspor ke luar, itu ada juga namanya hubungan relasi keluar di kompetisi ya. Misalnya Emilkom kompetisi Kak, kompetisinya bukan hanya antar mahasiswa di ilmu komputer Kak, tapi bisa keluar karena itu bakal kami buat tahun depan Kak. Oh, berarti kita bakal rencananya kita bakal punya semacam kompetisi nasional gitu ya Bang? Bener Kak, jadi nge-researchnya lebih jauh lagi gitu Kak. Terus juga Abang dari sudut pandang Emilkom sendiri, Emilkom tuh mewadahi untuk meningkatkan daya intelektual dan juga daya minat bakat dari mahasiswa-mahasiswi ilmu komputer, sehingga prodi kita nih mulai saat ini berkembang Kak. Dari unggul kita juga masih berusaha untuk ke taraf yang internasional Kak. Jadi peran Emilkom sendiri itu bukan hanya membantu mahasiswa tapi membantu prodi juga Kak, seperti itu. Nah, tadi yang kayak Abang bilang Emilkom membantu prodi untuk salah satunya meningkatkan akreditasi ke internasional. Nah, Emilkom ini kan memang sebuah organisasi yang berdiri di prodi kan Bang? Bener Kak. Nah, jadi selain dalam bidang meningkatkan akreditasi, ada lagi nggak sih Bang keterlibatan Emilkom pada prodi itu sendiri? Bener Kak, jadi untuk keterlibatan daripada Emilkom ke prodi itu bukan hanya sekedar kayak kegiatan-kegiatan itu aja Kak, tapi juga misalnya menjembatani daripada mahasiswa aktif ke prodi. Nah, karena kan banyak juga mahasiswa nih Kak, misalnya setahun 2023 100 orang Kak. Jadi kalau misalnya 100 orang semua langsung ke prodi gitu bener, ya Kak. Kak. Jadi kan ada namanya salah satu program Emilkom yaitu Emilkom Aspirasi atau biasa dipanggil ASIK Kak. Oke, itu gimana tuh Bang? Jadi proyeknya itu mahasiswa aktif itu bakal mengaspirasikan ke Emilkom. Nah, itu bakal ditampung dan juga kan kami filter gimana sih cara penyampaian yang baik sehingga prodi itu dapat responsif dengan bagus Kak, jadi cepat dan tanggap begitu Kak. Oke, berarti melalui ASIK ini kita bisa kalau kita punya keluh kesah, kita punya pertanyaan atau pernyataan, kita bisa melalui ASIK ini ya Bang? Benar Kak. Oke, jadi teman-teman di rumah kalau misalnya kalian punya pertanyaan, keluh kesah atau apapun yang berkaitan dengan ilmu komputer, kalian bisa banget nih isi Emilkom Aspirasi yang bakal tetap ada di ilmu komputer. Benar Kak. Oh ya Kak, sama satu lagi Kak. Apa tuh Bang? Kan ini kan mahasiswa kayak banyak tugas, banyak project, terus juga udah mulai masuk ke UAS. Jadi kan ada namanya Emilkom Discussion Kak dari Departemen Waskom. Jadi kegiatannya ini
kalau mahasiswa pengen diskusi, misalnya pengen bertanya seputar teknologi atau misalnya ada kendala dari laptop atau lain sebagainya, misalnya kayak orang awam taunya anak ilkom nih bisa betulin di printer, TV, kulkas, jaringan gitu gitu ya bang. seperti itu semuanya anak ilkom ya bang. Iya benar, jadi kayak mungkin kalau misalnya kalian bingung bisa aja diskusi ke pengurus Imilkom. Jadi salah satunya diskusi kayak karena kan lebih pengen ekspor lebih jauh gitu kak. Apalagi misalnya kayak kita kan mahasiswa nih, pengen apa sih kira-kira bakat kita bisa kita kembangin di mana, dari Imilkom discussion juga seperti itu kak. Berarti di discussion ini kita bisa cerita lebih private, lebih dekat gitu ya bang, mengenai kita pengen di mana, minat eksplor kita di mana gitu. Oke. Nah jadi kan apakah terkait hal itu jadinya segala sesuatu baik itu keluh kesah, pertanyaan atau apapun itu harus melalui Imilkom bang, yang dimana tadi seperti abang bilang, Imilkom notabene-nya sebagai sarana untuk mahasiswa atau mahasiswi untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Kalau dari abang sendiri itu nggak hanya melalui Imilkom aja kak, banyak juga misalnya kegiatan yang bisa langsung ngomong ke prodi, misalnya kayak kita pengen nih dekat sama prodi, kita bisa juga tanpa misalnya tanpa perantara Imilkom bisa juga gitu kak. Berarti tapi dari Imilkom ini kita lebih gampang nge-reach ke prodi gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak banyak yang keluh kesahnya, jadi kayak bisa dikabarin atau misalnya diinfokan ke Imilkom, misalnya diaspirasikan ke Imilkom seperti itu kak. Pastinya Imilkom bakal bantu dong bang berbagai permasalahan mahasiswa-mahasiswi ilmu komputer baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Bener gak? Oke Bang Ahdan, nah jadi kan kayak kata abang di awal tadi nih, kalau misalnya Imilkom tuh punya banyak prokja. Nah jadi aku pengen tahu dong bang, apakah Imilkom itu pernah punya prokja atau pernah menjalin hubungan kerjasama atau hubungan lain dengan organisasi setaranya atau dengan pihak lain bang? Oke, jadi hubungan daripada kerjasama ini misalnya dengan tetangga kita kak, organisasi yang setara pastinya dengan Himatif misalnya kak. Teknologi informasi ya pak? Bener kak, dengan prodi teknologi informasi. Kemudian juga misalnya dengan di atas kita, misalnya dari tingkat prodi ke fakultas, yaitu ada organisasi namanya PEMA kak. Oke, pembinaan mahasiswa. Di situ kita kolaborasi gitu ya bang? Iya, misalnya kolaborasi terakhir-terakhir ini yaitu PMB atau biasa dipanggil PKKMB kak. Jadi kolaborasi itu saling kerjasama terkait dalam kegiatan menyambut daripada mahasiswa-mahasiswi baru dari masing-masing prodi dan juga fakultas kita kak, Fasilkom TI. Oke, berarti kalau di PKKMB itu berarti memang mabanya benar-benar ngerasain gimana ya bang di fakultas kita itu. Iya, terus juga misalnya hubungan yang keluar nih kak, ada namanya Prokja Imilkom Benchmarking. Nah itu hubungannya lebih jauh lagi kak, bukan hanya dengan di pulau kita atau misalnya di universitas kita, tapi bisa juga ke universitas di luar pulau kita, misalnya di luar pulau kita, misalnya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua dan segala macamnya kak. Jadi kita pengen tahu lah gimana cara mereka lebih dekat gitu kak. Berarti kalau di benchmarking ini skalanya bisa lebih nasional ya bang? Bener kak. Wah kalau gitu kira-kira di benchmarking nanti kita bakal studi banding kemana nih bang? Udah ada kepikiran belum dari Imilkom ya? Atau masih dirahasiain ya bang, nggak boleh di spill ya? Belum bisa dong kak, karena kan bakal nanti di up di Instagram kita kak. Oke, jadi buat teman-teman di rumah stay tune aja, nanti kita bakal ada yang namanya benchmarking dan bakal melakukan studi banding, dan masih dirahasiain kita bakal studi banding kemana. Bener kak. Oke, nah tadi kita ngomongin soal menjalin hubungan ke pihak eksternal. Kira-kira untuk menjalin hubungan ke pihak eksternal itu apa sih bang kunci utama agar kita bisa menjalani hubungan itu? Karena kan biasanya kita itu kan lebih sering menjalani hubungan dengan pihak internal kita, dengan elemen-elemen yang ada di kampus. Kira-kira kalau untuk ke pihak eksternal kuncinya apa aja bang? Oke, pertama kak, kuncinya itu komunikasi yang baik itu bakal menjadi suatu perubahan yang signifikan, karena dengan komunikasi kita juga bakal bisa meningkatkan kerjasama, misalnya kolaborasi di misalnya kompetisi misalnya dan bidang lain sepertinya gitu kak. Terus juga menjaga kepercayaan satu sama lain, karena mulai agak sulit nih kak kalau menjaga kepercayaan. Nah kita
harus tetap pegang teguh kepercayaan masing-masing kerjasama kita gitu Kak. Tapi yang pertama pasti diawal dari kepercayaan internal kita dulu ya Bang. Bener Kak. Oke. Nah mungkin untuk komunikasi tadi kita juga bisa, kalau misalnya kita punya teman atau kita punya rekan atau kenalan di luar dari kampus kita, mungkin kita bisa ngobrol, sharing dari situ awalnya ya Bang. Bener Kak. Oke, keren banget. Nah mungkin itu tadi menjadi penutup kita pada podcast kali ini mengenai Imilkom, apa aja yang udah ada di Imilkom, profja-profjanya, dan bagaimana Imilkom berjalan. Nah mungkin yang terakhir nih Bang, mungkin teman-teman di rumah ada nih yang udah kepikiran dan kepengen bakal jadi ketua umum Imilkom selanjutnya. Kalau dari Abang Ahdan sendiri ada punya tips khusus nggak sih untuk mereka yang ingin menjadi pengurus atau bahkan nanti pengen jadi ketua umum Imilkom? Oke, dari Abang sih tipsnya itu kalian harus bisa percaya diri. Dengan percaya diri, kalian mampu mengembangkan diri, bakat, minat, potensi kalian sehingga dapat lebih jauh lagi. Dan juga kalian mampu mengeksplor lebih jauh lagi. Terus juga komunikasi, itu pentingnya. Karena komunikasinya ini bukan hanya antar teman lagi, bakal ada ke dosen Kak, ke pihak dekanat, terus juga pihak-pihak alumni misalnya seperti itu Kak. Jadi kita harus menjaga komunikasi seperti itu Kak. Terus juga kita harus punya hubungan yang baik itu sesama mahasiswa dan juga hubungan keluarga. Oke, keren banget. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin tips-tips dari Bang Ahdan seperti itu untuk menjadi ketua Imilkom. Dan mungkin itu tadi tips-tips dari Bang Ahdan yang langsung terkait kalian teman-teman yang pengen mungkin nanti jadi ketua umum Imilkom, dan semoga tips-tips yang diberikan oleh Bang Ahdan bisa bermanfaat untuk kalian nantinya. Nah juga mungkin itu saja mengenai ngobrol-ngobrol santai kita hari ini dengan Bang Ahdan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bang Ahdan, sudah banyak sharing, sudah banyak membicarakan dan juga membahas lebih jauh mengenai Imilkom yang pastinya teman-teman di rumah ini pasti makin cinta sama Imilkom. Oke, mungkin sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, dan see you di podcast selanjutnya. See you Imilkomers.